Shalom, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Kita akan berbagi renungan firman Allah, tetapi sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Roh Kudus buat kasih-Mu Tuhan, anugerah-Mu dalam kehidupan kami, buat cinta kasih-Mu Tuhan sehingga kami mampu menjalani kehidupan kami. Bapa yang baik, hamba akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan, mampukan mulut lidah hamba Bapa, sehingga apa yang akan hamba sampaikan, biarlah itu tuntunan juga berasal daripada Tuhan. Berkati hamba Bapa yang baik, berkati juga kami yang mendengarkannya Bapa, sehingga kami mengerti dan memahami apa yang Tuhan mau perlu kami lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati hamba, haleluya, amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, malam ini renungan kita diambil dari Kolose 2 ayat 6-7. Izinkan saya untuk membaca buat kita semua dengan judul perikop kepenuhan hidup dalam Kristus. Ayat 6, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Ayat 7, hendaklah kamu berakar dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah Dia ajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Melalui nats ini, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, saya mengambil tema menerima Yesus Kristus dalam hidup kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita sangat bersyukur karena kita telah diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Dengan itu kita dituntut untuk menerima Yesus Kristus, yang berarti bahwa Tuhan Yesus telah mati untuk menebus dosa kita, dan juga Tuhan Yesus bangkit untuk memberi kita hidup yang kekal. Kita menerima karya keselamatan dalam Yesus dengan iman, yang artinya adalah kemampuan kita untuk mempercayakan pengampunan melalui pengorbanan Yesus di kayu salib. Jadi keselamatan itu bukan karena usaha kita, bukan karena kemampuan kita, bukan karena apa yang kita punya, bukan juga karena kita populer, tapi itu semata karena kasih karunia Tuhan, seperti yang tertulis dalam Efesus 2 ayat 8-9. Jadi kita tidak berhak untuk menyombongkan diri, kita tidak boleh memegahkan diri, karena juga keselamatan itu yang kita terima itu, kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik kita, bukan karena amal ibadah kita, bukan karena kita rajin ke gereja, bukan karena kita rajin beribadah, bukan karena kita rajin berdoa, bukan juga karena kita rajin melayani, tetapi murni karena pemberian Allah semata. Kalaupun kita perbuatan baik yang kita lakukan, ibadah kita, pelayanan kita, itu semua semata-mata adalah bukti bahwa kita telah diselamatkan Tuhan. Saya mau bacakan Efesus 2 ayat 8-9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang memegahkan diri. Jadi, kalaupun kita bisa melayani Tuhan, kita mempunyai karunia, kita mempunyai talenta untuk kita berbagi dengan sesama kita untuk melayani Tuhan, kita tidak perlu sombong. Karena itu hak anugerah, itu kasih Tuhan. Dan untuk mensyukuri kasih Tuhan atas keselamatan yang diberikan, makanya kita melayani Tuhan, kita berbuat baik, kita menolong, kita bersekutu dengan Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, Rasul Paulus memberikan gambaran pohon akan bertumbuh ketika akarnya
mencari makanan dengan akarnya ke dalam tanah. Seperti saya yang tinggal dalam perkebunan, kelapa sawit itu ketika dia berakar dan akarnya banyak, maka dia akan menghasilkan buah yang besar, buah yang banyak. Dan itu pohon itu berakar, itu nampak dari pohon yang besar, pohon yang gemuk. Dalam hal ini juga Rasul Paulus menggambarkan Yesus itu seperti batu pondasi. Bapak Ibu tahu ya, rumah itu ada cara membangun rumah, satu di atas pasir dan satu di atas batu. Kalau di atas pasir otomatis ketika ada banjir, ketika akan ada angin keras, rumah itu akan gampang roboh. Tapi ketika rumah itu dibangun di atas batu, namanya batu keras, kokoh, maka ketika angin kencang datang dengan adanya banjir, rumah itu akan tetap bisa berdiri kokoh. Demikian juga iman kita. Yesus adalah dasar dari iman kita. Jadi kita harus kuat di dalam Kristus. Kita harus iman kita itu teguh dalam Kristus. Karena semakin kita kuat di dalam Yesus Kristus, maka kita akan semakin teguh dalam Tuhan Yesus Kristus. Ketika kita setia mencari makanan yang baik buat tubuh kita, yang baik buat rohani kita, maka kehidupan kita akan menampakkan karakter Kristus. Seperti ketika kita bertindak, ketika kita berkata, ketika kita berpikir, dan segala keputusan kita ambil itu berdasarkan nilai-nilai Kristus. Saya bisa kasih sedikit gambaran ya. Karakter Kristus adalah penuh dengan kasih. Jadi dengan kita telah berakar dan bertumbuh dalam Kristus, otomatis kita bisa melakukan perbuatan baik. Kita bisa menunjukkan bahwa Kristus itu hidup ada dalam diri kita melalui kehidupan kita sehari-hari. Kita harus punya belas kasihan. Kita bisa menolong orang yang membutuhkan kita. Ketika kita ada masalah, kita mampu mengendalikan diri kita untuk menyikapi segala sesuatu yang terjadi. Dan kita, ketika kita setia membangun kehidupan kita di dasar Yesus Kristus sebagai pondasi kita, maka Alkitab mengatakan hidup kita pun penuh dengan ucapan syukur. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, hidup selalu bersyukur. Memang mengucapkan gampang, melakukan susah. Dalam arti seperti ini, ketika kita sudah merasakan cinta kasih Tuhan itu, berarti kita harus juga bisa memberikan pada orang lain. Dalam arti apapun yang kita miliki saat ini, apapun yang kita alami saat ini, kita percaya Tuhan mampukan kita. Hidup dalam Kristus berarti kita mampu hidup kudus, hidup benar dan tidak bercela. Hidup khusus yang berarti Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita tidak melakukan yang dunia lakukan. Ya, seperti mungkin dengan kita bagi bapak-bapak dengan nongkrong-nongkrong di warung, yaitu dengan minum-minuman keras, merokok, seperti itu. Buat kita ibu-ibu, kita tidak mau nimbrung dengan menceritakan tentang teman-teman kita seperti itu. Hidup tidak bercela berarti kita hidup dalam
cinta kasih Tuhan, kita hidup dalam damai sejahtera. Jika kita hidup di dalam Kristus, kita akan berakar di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dan semakin kuat kita berakar dalam Tuhan Yesus, semakin kita dekat hidup di dalam Dia, kita semakin intim dengan Tuhan, kita bisa semakin peka akan suara Tuhan, akan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Dengan itu kita bisa dibangun di atas Kristus. Jika kita tidak terlebih dahulu berakar dalam Kristus, otomatis kita tidak akan bisa bertumbuh dengan baik. Sebagai bukti kita bertumbuh, kita harus menghasilkan buah. Salah satunya adalah kita bisa memberitakan kabar sukacita tentang Yesus Kristus yang telah menyelamatkan kita. Dalam Nats Kolose 2 ayat 6-7 ini adalah nasihat Paulus untuk jemaat Kolose yang saat itu mereka terancam oleh ajaran sesat. Dan hal ini juga berguna bagi kita. Penting untuk kita pegang bahwa Yesus adalah sumber kita, dasar bagi kehidupan kita. Kita tidak boleh pungkiri bahwa akhir-akhir ini juga banyak ajaran sesat seperti itu. Dengan kita sudah berakar, bertumbuh dan menghasilkan buah, kita mampu melawan godaan-godaan ajaran sesat tersebut. Kita mampu bertahan dengan iman kita. Apapun godaan itu, apapun permasalahan hidup kita, kita mampu tetap teguh dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh sebab itu, Bapak Ibu terkasih dalam nama Yesus, marilah kita tetap tinggal di dalam Tuhan Yesus Kristus dan menghasilkan buah yang baik sebagai bukti nyata bahwa kita telah diselamatkan. Bisa saya ulang kembali bahwa buah yang baik itu adalah kita mampu menjadi contoh yang baik buat orang-orang di sekitar kita. Kita bisa memberitakan sukacita tentang Yesus Kristus buat sesama kita. Kita juga bisa menolong orang-orang di sekitar kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, apapun yang kita hadapi, terlebih juga dalam kehidupan kita berkeluarga, marilah kita semakin teguh melalui doa kita, melalui persekutuan kita yang intim dengan Tuhan, sehingga itu kita dapat lalui bersama-sama. Terima kasih. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kiranya Bapak Ibu yang terkasih dapat terberkati, dan biarlah Roh Kudus yang memampukan kita, yang memberi pengertian bagi kita. Dengan demikian kita tutup dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami mau Tuhan menerima Engkau Bapa dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa, mampukan kami untuk memahami bahwa Tuhan telah menyelamatkan kami. Mampukan kami Tuhan untuk kami dapat berakar, bertumbuh dalam Tuhan. Kami tetap teguh dalam iman percaya kami padamu Tuhan, sehingga kami dapat berbuah dan menghasilkan buah Tuhan Yesus melalui kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, hamba telah berhenti berbicara, tapi biarlah kiranya Tuhan Roh Kudus-Mu yang berbicara dalam hidup kami, dalam setiap hati kami tiada hentinya Bapa, sehingga kami juga semakin memahami kehendak-Mu melalui kebenaran firman. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan hidup kami ke tangan pengasihan-Mu. Haleluya, amin.